hiji ijtihad, dua ngagarap. Dua hari itu mah ijtihad ngante ngagarap. So di mana kontrol mujtahid sifat pribadina tinurain ya tanu nyebar nepi ka ayeuna kontrol ijtihad, kontrol praktek ijtihad, ketentuan ijtihad tinurain anu nyebar nepi ka ayeuna teh nya eta dina warok kan di ijtihad hadis kan ya nu hiji eueuh bukti langsung nyarek, nu hiji deui eueuh bukti langsung nikah. Mun ku bahasa di dalam pangku bahasa urang tah keur anjeun mah dua, nah anjeun mah hidang cacak teu dititah ngagarap. Sabab ketika ngagarap teu salah. Gitunya kan ketika ngagarap teu salah. Eta teh fakta bahwa sifat mujtahid teh seperti itu. Nah sehingga kepribadian seperti itu kumaha hasil ijtihadna nentukeun hukum kana mana? Berarti dilalah karena ini biar ayat kena waktu maaf dan suluh sholat deui ketetapan hukumnya dirinya jangan murji mungkin diunggulkan berarti nyamak nu persepsi raina nu hasil ijtihad raina bahwa lamun ayat kena waktu gok jeung cai tuluy abdas sholat ari ayat kena sesuai rakaat sholat ta eta hasil ijtihad anu roji. Dan mana apikna tuh itu kontrol sifat mujtahidna teh mujtahidna pribadina seperti itu api lajeng cara ijtihadna teh cenderung karena melengkapi nyempurnakeun kerja itu gagal untuk disebutkan syariat hanya atau kaum bid'ah dolal dina hasil ijtihad teh nah kapan ketika digarap aya jamin ketika ijtihad teu keuna wae masih diganya komo ke hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk menjaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk melakukan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Proses itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk menghormati proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara sekalian, sepanjang perjalanan pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan banyak kekurangan, dan pembiaran pada proses yang tidak wajar dan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa. Sudah menjadi rahasia berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum keputusan, mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alam dan semua itu telah terjadi karena dari media, kota, dan tingkat kemudian. Asal saya maju berkarena dari capres dan cawapres ini untuk membawa misi kubra, menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan kotak teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ali Yusuf Amin dan untuk dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Saudi.
Kami meminta kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya untuk berjuang secara konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian. Terus sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang penuh dengan penyimpangan, dengan kecurangan, dan menghasilkan gaji dan outputnya nanti, keluarannya nanti, karena kebijakan yang penuh dengan keadilan. Dan ini tidak ingin kita bangun di Indonesia, dan tidak ingin terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan dalam marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, diri administrasi, dan ciri negara dan walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami, kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju, makin matang dalam demokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa reformasi. Dan itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini, seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini, kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tanpa tampang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan, demokrasi yang mengedepankan adat. Ini yang harus kita kerjakan. Nah, itulah kenapa kita milih jalur ini. Nah, kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular mana ke pemilihan berikutnya, baik pilpres, nanti akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1, tingkat 2 yang tidak boleh mengalami pernah kita saksikan sama-sama. Walaupun kami sadar kita ini dalam situasi yang tidak normal. Banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu kemungkinan yang kecil. Berbagai pihak mengatakan ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu, terkait penyelenggaraan sengketa telah teroperasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik. Bahkan ada yang terkuatnya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun dari itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami memilih berada pada jalan dan konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah SWT, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, semoga Allah bukakan, Allah bukakan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan pertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka yang ada. Ini adalah harapan kita. Yakin, insyaallah mereka bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua. Mereka menjalankan perjuangan dengan menjunjung tinggi kita dan jaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum dan kita biarkan segala temuan itu nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kita menjadi catatan pengingat, hal yang penting bagi perjalanan Republik ini, perjalanan bangsa ini di masa yang akan datang. Jangan sampai berlalu. Dan izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada semua yang telah
bekerja keras. Kepada seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati dengan luar biasa hingga tuntas, dan kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan yang tak henti menguatkan kami juga sampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan izinkan kami juga mengirimkan rasa apresiasi kepada orang-orang berintegritas yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu. Orang-orang yang memilih untuk menjaga integritasnya, yang tahan dalam tekanan, tak goyang dalam iming-iming, tapi tetap bekerja dengan jujur, dengan berintegritas untuk menghasilkan pemilu yang baik. Terakhir, kami tegaskan sekali lagi, apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakannya akan terus bergulir, membesar dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang berubah ke bangsa ini. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tauhid.